Silakan. Ustaz, saya sedang membaca ini surat Ali Imran ayat 331 itu. Ikutilah Nabi. Yang dimaksud mengikuti Nabi itu apa ya Pak Ustaz? Ali Imran Katakanlah, 331. ya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Satu lagi Pak Ustadz, yang ini Muhammad ayat ke-33, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Jadi ada dua Pak Ustadz. Ayat 31 sampai ayat berapa? Dan ayat berapa? Eh, Ali Imran 31 Hmm. sama Quran surat Muhammad eh, ayat ke-33. Baik, sekarang eh, kalau Ali Imran ayat 31 itu fattabi'uninya itu Rasulullah ya. Iya betul. Jadi Mengikuti itu fattabi'uni ikutilah aku. Jadi kalau ayatnya akan mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian cinta Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku Rasulullah maksudnya. Kalau cinta Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kalian, Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus ayat berikutnya, taatilah Allah dan Rasulnya. Ya, jika kalian berpaling, maka Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Itu Ali Imran ya. Surah Muhammad ayat berapa tadi? Pak Ustadz, yang dimaksud mengikuti Rasulullah itu dalam hal apa? Mengikuti hadis-hadisnya atau seperti apa ya Pak Ustadz? Ya, dalam segala urusan, dalam urusan hidup. Ya, jadi mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan yang berkenaan dengan kesejahteraan dunia akhirat. Ya, intinya kan begitu kan. Pengen sukses kan kita. Kita mau sukses ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah meraih kesuksesan yang besar. Apa yang diinginkan oleh kita? Kita maunya apa sih? Kita maunya diampuni oleh Allah, dicinta oleh Allah, ikuti Rasulullah. Apanya yang diikuti? Ya, urusan ibadah ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urusan keyakinan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dengan urusan dunia? Islam ini mengatur urusan dunia juga. Ya, urusan jual beli ada diatur, mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram. Ya. Apakah ada urusan yang itu kita dibebaskan? Ada. Ya, urusan misalnya uh, wawasan ya. Wawasan kenegaraan, wawasan urusan urusan budaya itu diserahkan kepada kita. Misalnya cara pengajaran. Ya, itu urusan budaya itu dengan ceramah, dengan memberikan kuis dan seterusnya. Itu satu hal yang dibebaskan tuh. Tapi apakah ada dalil tentang itu? Ada, komplit. Ya. Jadi ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segala urusan. Ya. Bagaimana kita tahu? Ya kalau ya dengan kita belajar. Oke, sekarang kita mulai misalnya dari bangun tidur. Ya. Dari bangun tidur. Apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikutin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, ya setelah itu sholat malam, ikuti. Ya, ikuti. Makan dengan tangan kanan, itu ya diikuti. Cara-caranya diikuti. Dengan niat mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus sholatnya berjamaah, tentang urusan sholat, terus tidak makan malam. Jadi makannya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum maghrib udah selesai itu. Ya, sebelum maghrib
sudah selesai makan malamnya itu, makan malamnya sebelum maghrib. Tuh, sehingga Berat itu Ustadz, berat. ya, tapi itu sehat buat perut ya Bu, sehat buat perut, Percaya Ustadz, percaya. sehat buat perut. Ya, terus nanti kan sholat maghrib, ya, sholat maghrib, sholat sunnahnya di rumah, sholat isya, sholat sunnahnya di rumah. Nah itu tidak tidur larut, larut malam, ya, tidurnya itu masih sore. Taruh sekitar jam 9 itu tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bangun jam 12 itu, andai karena saat itu sudah ada jam ya, itu sudah tidur 3 jam itu. Ya, kesananya di waktu sahurnya itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat. Ya, tidak tidur setelah sholat subuh. Ya. Tidak tidur sebelum sholat isya, tidak ngobrol setelah sholat isya. Gitu. Ya, antara lain kalau kita lihat siklus kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang kesukaan makanannya itu kan beda-beda ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih tahu kepada kita makanan yang sehat. Bagaimana pengobatan yang baik. Ya. Ada misalnya di hadis itu at-tibbun nabawi, kedokteran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad itu khusus di satu jilid tuh, jilid kedua itu tentang kedokteran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidup sehat. Bagaimana pengobatan, bagaimana menghindari penyakit dan seterusnya. Itu untuk urusan pribadi. Ya, tentang pernikahan. Ya, bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, ada semua. Ya. Kalau seorang itu jadi saudagar, jadi seorang bisnismen, jadi seorang pekerja, jadi seorang pemimpin, ada semua tuntunannya. Mana yang tidak ada? Ada. Tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, menjaga agama, ada semua. Ya. Contohnya tuh ada semua. Petunjuknya ada semua. Tinggal kita mau belajar saja. Kalau kita jadi presiden, kalau seorang jadi presiden, jadi kepala negara, Rasul jadi kepala negara, ada semua. Ya, bagaimana menghadapi lawan, bagaimana menundukkan lawan, menaklukkan lawan. Bagaimana dakwah ini bisa tersebar ke seluruh dunia, ada tuh. Contoh-contohnya. Jadi ikut dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi itu diketahui oleh orang yang belajar, yang membaca, yang faham. Ya. Malam saya dengarkan ini ya. Dengarkan videonya anaknya Ustaz Yazid ya. Dia bicara tentang orang yang baru belajar bahasa Arab buka Fathul Bari gitu. Ya, dia mau katakan bahwa jadi mahasiswa, jadi siswa itu mesti bersabar. Ya, mesti berurutan dari kitab kecil ke kitab yang besar. Jangan langsung ke kitab besar, nggak bisa. Dia mau katakan bahwa agama ini harus dipelajari secara intens, secara tertib dari guru yang kredibel, dari guru yang setiap katanya bisa dipertanggungjawabkan. Setiap dia menerjemah satu lafaz saja dia bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu tuh penting tuh. Ya. Bukan yang nggak mengerti. Baik, maksud saya begini ya. Untuk urusan Al-Qur'an, hadis, belajarlah dari orang yang kita tenang. Kita tenang, ini guru nih memang dia berhak untuk mengajar. Ya, di situ tuh pentingnya sanad keilmuan itu. Ini sanadnya dari mana ini? Maaf ya, belajar dari orang yang tidak jelas keilmuannya. Belajar Islam dari orang yang tidak mengerti Islam dengan baik. Ya. Sedangkan belajar Islam dari orang yang ngerti bahasa Arab saja belum cukup. Ya, ini orang spesialisasinya di bidang apa? Begitu ya, siapa gurunya? Itu penting. Penting karena Islam ini berkenaan dengan teks ya, berkenaan dengan kitab Al-Qur'an, As-Sunnah. Kembali kepada Quran dan As-Sunnah, apakah mungkin ya
kata-kata yang luar biasa ya. Tapi tidak bisa orang itu baca Quran, baca hadis sendiri begitu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus melalui ulama. Kenapa demikian? Tanpa melalui ulama tidak akan paham dengan baik. Saya belajar sastra lama, belajar sastra Arab lama. Baca Bukhari baru beberapa hadis banyak yang tidak paham saya. Sampai akhirnya saya buka Fathul Bari baru saya paham. Ya. Jadi kalau kita misalnya buka Al-Quran, buka terjemahnya, pasti banyak nggak paham. Pasti banyak nggak paham. Ini apa maksudnya? Kamu ini siapa? Dia ini siapa? Kenapa? Karena tidak mengerti ini kata ganti ini kembali kepada siapa. Siapa yang mengerti? Yang mengerti orang yang mengerti teks Al-Quran. Baru dia paham. Ya, baru dia paham. Saya pernah 17 tahun saya mengajar di Artagraha. Ada beberapa orang Kristen ya. Ada adiknya Pak Franseda, ada ada satu lagi tuh Pak Sony, ya jadi pendeta itu, orang kaya raya itu. Itu suka buka Al-Quran terjemah, menurut Al-Quran begini, dia tidak paham. Ya, seolah-olah itu Al-Quran yang dia baca itu mendukung keyakinan Kristen yang salah. Nah, dia nggak paham. Ya, jadi kita nih baca Quran terjemah itu sangat-sangat tidak cukup. Jadi bagaimana kalau mau Bu Rida buka tafsir Ibnu Katsir. Beli tafsir Ibnu Katsir atau di-download tafsir Ibnu Katsir. Ya, yang pro. Ya, bayar 83.000 itu sudah dapat yang pro. Ya, kalau enggak paling bagus ya beli. Beli murah, lebih murah daripada HP yang tulisannya besar-besar, yang ada Arabnya. Enak. Jadi kita baca satu ayat, ada tafsirnya di situ dan tidak akan keliru memahaminya. Ya. Gitu, sudah diterjemah. Tapi lebih mantap talaki gini Pak Ustadz, kalau Ya. lebih mantap talaki seperti ini. Ya, maksud saya Kayaknya lebih menghujam ke dada gitu. Ya, memang Kalau pasti talaki. talaki itu adalah cara terbaik untuk belajar ya, talaki itu. Artinya langsung berhadapan dengan guru tuh. Ya, dengan syarat gurunya memang ya kredibel. Kalau nggak kredibel bagaimana? Ya, ini guru yang masih beletak-beletok baca kitab saja nggak bisa dijadikan guru, nggak boleh itu. Ya, orang nggak ngerti Islam berdakwah itu nggak boleh. Ya, karena akan keliru. Ya, tidak ngerti teks dia berfatwa nggak boleh. Ya, macam Felixio kemarin itu bicara apa itu, ya belajar dulu yang benar baru bicara, begitu ya. Tapi tidak menafikan kecerdasannya, kebenarannya akan hal-hal yang lain. Untuk urusan ibadah ya mesti berhati-hati. Ya, jangan berfatwa orang yang tidak paham. Maksud saya Bu Rida kalau buka Quran terjemah, buka pula tafsirnya. Ya, buka pula tafsirnya. Itu penting. Ya, setiap orang Islam punya tafsir Ibnu Katsir itu penting. Banyak orang sholat baca Al-Fatihah tidak pernah membaca tafsirnya. Ya kan apa saja dia miliki, tafsir dia tidak miliki. Itu nggak boleh itu. Ya mestinya sih punya tafsir ya, dia baca. Kalau tidak, ya ayo Ustadz kita bareng-bareng mempelajari tafsir Al-Fatihah. Bagaimana sih Al-Fatihah? Ya, kaidah-kaidahnya apa saja yang bisa diambil dari Al-Fatihah, kaidah untuk hidup, kaidah untuk sukses dari surah Al-Fatihah, ada enggak? Apa yang bisa kita lakukan dengan surah Al-Fatihah? Al-Fatihah itu pesannya apa saja sih? Kita harus lakukan apa? Bagaimana kita menyikapi surah Al-Fatihah yang sedemikian agung? Ya. Tuh, nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu penting untuk orang yang memahami bahwa Al-Fatihah itu adalah jiwa dari Al-Quran. Jiwanya ada di Al-Fatihah. Ruhnya itu ada di Al-Fatihah. Maka dibaca setiap sholat. Ya, supaya itu menjadi ruh kita. Ya, supaya itu menjadi darah daging kita Al-Fatihah. Nah, kita baca Al-Fatihah nggak ngerti. Tahu terjemahnya saja. Pesan-pesannya nggak tahu. Ya, karena apa? Karena tafsirnya tidak pernah dibaca. Atau tidak pernah mengikuti
tafsir surah Al-Fatihah. Rata-rata orang Islam hafal Al-Fatihah, mengerti terjemahnya, tapi tidak tahu tafsirnya. Betul apa betul? Betul, Betul Ustaz, termasuk saya. Pak Ustadz, jadi bisa disimpulkan untuk mencintai Allah itu pelajari Al-Quran, untuk mengikuti Rasul itu mempelajari hadis. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kembali kepada wahyu. Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita harus hijrah. Hijrah dari gaya hidup yang tidak diatur oleh Al-Quran dan hadis menuju gaya hidup yang diatur oleh Al-Quran dan hadis. Itu tuh namanya hijrah yang benar, hijrah kepada wahyu. Baru itu namanya ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu deh. Ya, apakah kita termasuk? Ya ini lagi ngaji. Ini lagi ngaji. Ini lagi kita lagi melakukan hijrah. Ya, cara kita untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini. Kajian-kajian nih. Ya. Kalau menurut saya ini kajian paling elit. Di EMQ itu kajian elit sekali. Ya, maka yang ngaji juga orang-orang elit. Ya, masuk ke EMQ jadi orang elit. Elit secara pikiran, secara akal, secara mental itu jadi elit ikut ngaji di EMQ itu. Betul nggak? Betul Pak Ustadz. Betul Pak Ya, Ustaz. masuk EMQ dari nggak bisa baca Quran, bisa baca Quran. Dari nggak ngerti terjemahnya, bisa menerjemah. Dari nggak ngerti tafsirnya, ngerti tafsirnya. Dari nggak ngerti ibadah yang benar, ngerti ibadah yang benar. Dituntun. Dan ustadznya bukan ceramah, tapi ustadznya membaca kitab, dijelaskan sesuai dengan yang ada di kitab. Ibu lihat bagaimana Ustadz Bani itu kalau menjelaskan tadabbur Al-Quran itu. Satu ayat dipretelin, ya dari kitab ini, kitab ini, kitab ini. Satu ayat itu. Sudah dipres-pres sama dia, nggak cukup juga waktunya. Saking itu Al-Quran yang pendek begitu lafaznya, itu pengertiannya bisa sangat luas sekali, sangat dalam sekali. Ya, itu sudah diringkas-ringkas juga tuh Ustaz Bani itu. Ya, Ibu lihat misalnya Al-Adabul Mufrad yang dibawakan oleh Ustaz Khalili. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kesadaran kita, membuka akal kita tentang sopan santun, tentang adab. Hanya orang yang mempelajari Al-Adabul Mufrad yang paham aturan-aturannya secara rinci, secara detail. Tuh, jadi apalagi kalau Ustadz Azhari yang bawa, waduh itu dosen besar itu, ya Ustadz Azhari itu. Ya, kita sangat berterima kasih ya beliau mau ikut nimbrung, ikut bergabung dengan kita. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi EMQ ini patut didukung. Didukung betul, luar dalam nih harus didukung nih EMQ ya. Iya Ustaz. Nah, supaya terus yang menjadi risalahnya itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya meskipun sekarang yang ngaji secara langsung cuma 30 orang, 40 orang terekam. Nah rekamannya itu adalah wakaf kita. Ya, rekamannya itu adalah wakaf kita. Kemarin kok nggak berangkat? Baik. Jadi pesan saya apa nih sekarang? Pesan saya, kalau kita memang ingin dicintai oleh Allah, ikutilah Rasulullah. Ya, seperti yang tadi dibacakan ayat 31 surah Ali Imran. Ya, begitu caranya mencintai Allah. Apa untungnya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Untungnya kita dicinta. Kalau kita dicinta oleh Allah, apa yang kita minta dari Allah, Allah akan beri. Ya, Allah akan ridho kepada kita, hati kita tenang, hidup kita tenang. Ya, begitu tuh Bu. Ya. Dan itu rezeki yang besar kalau kita bisa mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rezeki itu bukan duit saja.
Akhlak yang baik adalah rizki, anak yang soleh rizki, istri soleha, suami yang soleh itu rizki itu. Ya, hidup yang tenang adalah rizki. Begitu ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya baca. Oh, kata Burida enak talaki. Iya baca juga, ya talaki juga. Ya, maksud saya sekarang harus dinaikkan. Yang tadinya cuma baca Quran terjemah, baca tafsirnya. Begitu ya. Nah, tafsirnya itu bisa beli dalam bentuk digital atau dalam bentuk kertas buku. Saya kira itu ya. Untuk yang merusak amal tuh apa ya Pak Ustadz? Ya, Janganlah banyak yang merusak amal, tapi yang paling ditakut itu adalah riya. Merusak amal tuh. Iya ria Ya, kayak sudah capek-capek nggak ada pahalanya gara-gara riya. Ya, itu yang paling ditakuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang sholat, waduh sholat jadi sepertinya khusyuk sekali karena dia melihat ada orang yang melihatnya. Nggak dapat pahala sama sekali. Ya, makanya saya katakan riya itu wajib hukumnya kepada Allah, tapi riyanya kepada Allah, pengen dilihat Allah, jangan pengen dilihat oleh manusia. Ya, jadi kita balik tuh, karena riya ini kan menakutkan sekali. Riya kepada manusia itu yang berbahaya. Tuh, jadi boleh kita riya, tapi kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada selain Allah. Mau apa nih? Mau pengen dukung IMK nih. Saya mau kasih 10%-nya. Ya Allah, saya ini minta diterima. Begitu, itu namanya riya kepada Allah. Ya, riya bukan riya. Nah, riya kepada Allah itu namanya ikhlas. Ya, jadi yang merusak itu apa? Yang merusak itu riya kepada manusia. Yang bikin Allah sayang kepada kita itu kalau kita ikhlas. Murni ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterima oleh Allah. Amalan kecil, ikhlas bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Begitu. Ya, nah ikhlas itu juga sama ya. Kita memperlihatkan diri kita kepada Allah. Kita sholat, kita itu sepertinya lapor kepada Allah. Kita zakat, kita sedekah, kita menolong saudara kita. Kita lapor kepada Allah, kita minta diterima. Begitu ya. Tuh, makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah di atas fondasi yang sudah ada. Setiap satu bata yang dia letakkan, dia selalu mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taruh satu bata. Ya. Taruh satu bata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Taruh lagi satu bata lagi, berdoa lagi. Jadi dia, keduanya ini, waktu naruh bata itu merasa Allah ada di hadapannya. Satu bata saja dia pamer kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah diterima dong. Mohon diterima amalan kita, amalan kami ini. Begitu. Tuh adabnya yang tinggi itu seperti itu. Adab kepada Allah. Hati itu yang penting itu. Kayaknya hati ya. Kenapa hati? Jadi kita tuh diajari oleh Allah untuk bermanja kepada Allah. Manja. Manja kepada Allah. Apa saja minta kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Dan itu intinya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa itu otaknya ibadah. Intinya ibadah. Oh, mau kemana? Mau ke pasar. Ya Allah, mohon saya masuk pasar ini. Masuk ke pasar yang baik. Orang-orang yang saya jumpai baik-baik. Ya. Misalnya, kita minta. Ya Allah, mohon dimudahkan untuk mendapatkan angkotnya. Misalnya kalau naik angkot. Itu saja minta kepada Allah. Ya, kenapa sih begitu? Ya karena kita pengen bermanja kepada Allah dan Allah ajari kita untuk kita manja kepada Allah.
Minta, minta, minta. Dan Allah tidak akan bosan dengan kita minta kepadanya. Justru Allah semakin sayang. Gitu ya. Baik, itu yang merusak amal ya. Jadi ria itu merusak amal. Ya, merusak amal. Ya. Menyebut-nyebut atau menyakiti hati yang sudah kita beri bantuan juga itu Ya. bisa merusak amal juga ya Pak Ustaz. Oh, itu sama saja kan, maka Allah mengatakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Jangan kalian merusak amal kalian dengan menyebut-nyebut perbuatan kalian, menyakiti orang yang kalian kalian beri kebaikan. Ya, seperti orang yang ria itu menyakiti. Ya. Jadi orang beramal itu harus didasari ikhlas karena Allah. Ya. Maka Allah katakan, jangan sedekah deh kalau tujuannya bukan untuk menggapai wajah Allah. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kalian kalau sedekah itu untuk kalian sendiri kebaikannya. Jangan takut. Ya, jangan jadi orang yang punya matematika bodoh. Ya, pegang matematika pintar. Saya kalau sedekah sekian nanti hilang duitnya. Itu bodoh. Ya, hilang 10, Allah kasih 10 kali lipatnya. Ya, untung 9 kali lipat. Begitu kan? Gitu. Ya. Jadi mengungkit-ungkit Pemberian. mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit kerjaannya. Wah, saya sudah kerjakan ini, waduh, kepada suaminya dia ungkit-ungkit semua, itu tidak boleh. Ya, kepada bapaknya, kepada ibunya ungkit-ungkit perbuatan baiknya, tidak boleh begitu. Itu menyakitkan. Ya, itu menyakitkan, tidak boleh. Ya. Tapi boleh ya orang tua kepada anaknya menyadarkan, kamu jangan sombong. Ya, kamu dulu nggak bisa kentut, siapa yang pijitin? Supaya dia sadar. Ya, terkadang anak sombong kepada orang tuanya. Ya. Orang tuanya didebat karena dia pintar, itu nggak boleh begitu. Ya, haram hukumnya. Ya. Jadi yang ikhlas, yang ikhlas. Ya, jangan kita bersedekah, jangan kita beramal kecuali supaya kita besok bisa melihat wajah Allah. Ya, Allah katakan wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jangan kalian sedekah kalau tujuannya bukan untuk menggapai wajah Allah. Ya. Jadi riya, jadi kita beramal, kita bersedekah, ya, amalan apa saja harus diniatkan dalam hati kita murni karena Allah, murni untuk supaya besok bisa melihat wajah Allah. Apakah tidak cukup? Ya Allah. Ya. Itu udah cukup itu. Nah, orang kalau begitu bagus, hatinya tuh bagus. Ngomong apa saja supaya Allah ridho. Berbuat apa saja supaya Allah ridho. Tuh, namanya ikhlas. Begitu ya. Ya, Ustaz. Puan dan tuan-tuan. Ya, Ustaz. Baik, Abang. Makasih banyak Pak Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Banyak banget yang didapat ini hari ini saya. Masya Allah. Insya Allah. Nggak tahu, udah tahu. Semoga Allah menyertai kita. Cukup, Bapak Ibu. Cukuplah ini. Cukuplah ya. Cukup udah banyak banget Pak Gun ini. Ya, ini ada pertanyaan di YouTube. Apa itu? Bertambah jadi 10 orang. Alhamdulillah. Bentar ya, saya bacain. Dari Pak Tasnim Wardiana, Unana Diana. Pertanyaan tentang surat Yasin itu apa ada Habib Yasin? Enggak ada, itu ngaco aja tuh Habib Yasin. Ala Yasin Habibillah, itu bukan Habib.
Maksudnya sholawat kepada Yasin Habibillah yang dicintai oleh Allah, bukan Habib Yasin. Nggak ada itu. Siapa yang ngomong Habib Yasin itu? Saya nggak. Nyanyian itu Ustaz. Iya, ini apa lagi nih? Ini Habib Yasin itu siapa? Nyanyian. Salamullah Yasin ala itu. Yasin Habibillah. Ya, ya ala Yasin Habibillah, Habibillah. kepada Yasin yang dicintai oleh Allah. Tuh, Yasin yang dimaksud di situ adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Rasul tidak pernah mengatakan sayalah Yasin. Tuh, itu juga ngarang-ngarang juga tuh orang mengatakan Yasin adalah Rasul, Toha adalah Rasul. Ya, tidak pernah Rasul mengatakan saya adalah Yasin. Tiap hari dengar tuh Ustaz nyanyi-nyanyiin. Ya, jadi Iya. nyanyian itu ya menjuluki Rasul yang Rasul tidak pernah menjuluki dirinya dengan julukan itu. Ngerti maksud saya kan? Ustaz. Cari satu teks saja, satu hadis saja mengatakan bahwa Rasul adalah Yasin. Ada. Itulah. Kenapa Rasulullah disebut Yasin? Rasul tidak pernah menyebut dirinya Yasin. Sahabat-sahabatnya tidak pernah. Dan belum ada di kitabnya. Ya, di kitab hadis. Nggak ada. Yasin adalah Rasul. Tuh, yang ada memang yang ada tentang Toha dan Yasin itu hadis yang mengatakan 1000 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 1000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya, Allah mengucapkan Toha, Allah mengucapkan Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah kalamullah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kalamullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Ya, kalamullah itu adalah sifat Allah. Itu sih mestinya. Ya, jadi kenapa saya tidak tanggapi itu pertanyaan? Jadi siapa itu Habib Yasin? Nggak ada Habib Yasin. Ya, adanya Habib Solihin. Kalau kita nggak ngerti artinya jadi dibohongin ya Ustaz. Padahal kalau kita Sampai bagus banget suaranya. Gitu. Suaranya yang lembut gitu. Nyanyi-nyanyiin itu. Ya kan menurut saya itu nggak baik orang mengatakan Rasulullah adalah Yasin. Misal ibu katakan, wahai Ustadz Yasin, bukan saya Solihin, kok kamu ngomong saya Yasin? Saya nggak pernah mengatakan saya Yasin. Rasul tidak pernah mengatakan dirinya Yasin. Kenapa kita katakan Rasulullah itu Yasin? Nah. Misal kepada Bu Yuri Dardi saya katakan, mestinya saya mengatakan Bu Yuli. Tiba-tiba saya panggil Bu Yuli dengan nama yang lain. Masya Allah, Nena Warisman. Itu kan ngaco itu. Itu kan ngaco. Orang Bu Yuli kok panggil Nena. Iya. Ya, orang ngaco. Nabi Muhammad bukan namanya Yasin. Tidak ada julukan Yasin untuk Nabi Muhammad. Itu apa sih orang menyanyikan ala Toha Rasul ala Yasin Habibillah. Kecurigaan saya, orang yang bikin nyanyian itu mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah kalamullah, kalimatullah. Seperti Nabi Isa kalimatullah allati alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam. Itu yang kemudian lafaz ini ya dibikin sedemikian rupa oleh orang Kristen sebagai dasar bahwa salah satu dasar untuk mengatakan kepada orang Islam bahwa Al-Qur'an mendukung ketuhanan Yesus karena Yesus adalah kalimat Allah. Kalimat Allah bukan makhluk. Maka Yesus bukan makhluk. Itu tuh padahal kalimat Allahnya itu kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Efek dari kalimat Allah aja itu. Kita semua adalah efek dari kalimat Allah dengan kun. Ya. Tuh. Jadi orang yang bikin nyanyian ini mau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sebagai kalimatullah, sebagai manusia yang Tuhan. Ini filsafat, sama sekali filsafat. Ya Bu? Iya Ustaz. Ya, Pak Guru. Toha itu adalah kalamullah. Yasin adalah kalamullah. Ya, kalamullah itu qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ngerti nggak tuh artinya tuh?
Ya. Pokoknya bagi saya ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah itu jelek. Nggak benar Ya, Bu. itu ya. Apa alasannya kok paling beda? Saya punya alasan. Saya ini bukan sekedar baca, saya ini meneliti, saya ini peneliti. Maka saya melahirkan metode Granada itu karena saya peneliti. Itu metode main-mainnya, satu lembar itu luar biasa itu. Saya ada hadis tentang Toha, tentang Yasin, saya teliti. Ya, kenapa? Karena saya mengajar. Kalau ditanya apa alif lam mim, apa hamim, apa alif lam ra, hamim ain sin qaf, Toha, Yasin, qaf, nun. Apa tuh artinya? Saya harus tahu. Karena saya mengajar Al-Qur'an. Bagaimana saya tahu? Saya cek di kitab-kitab tafsir, saya cek di kitab-kitab hadis. Ya, kalau tafsir, wah menafsirkan ini, ada kelemahan. Para mufassir tuh ada punya kelemahan. Kelemahannya mereka bikin cerita yang tidak ada kebenarannya. Ya, itu kelemahan rata-rata mufassir. Ya, misalnya di surah Yasin 3 orang yang menjadi utusannya Nabi Isa itu ada di Antioquia. Ya, yang kemudian Allah punahkan masyarakatnya. Itu sejarah itu belum pernah ada. Nggak ada itu. Jadi itu keliru, ya dikembalikan ke sejarah yang tidak ada. Ya, makanya ulama-ulama tafsir sekarang seperti Profesor Dr. Wahab Ghazali mengatakan tentang sejarahnya kapan nggak ada yang tahu. Tapi ini peristiwa yang penting diambil pelajarannya. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang dicincang itu Habib An-Najjar, namanya Habib An-Najjar, kapan dia hidup, di masa kapan, itu belum diketahui secara jelasnya. Ya, saya kira itu ya untuk Toha, sudah nggak ada ya namanya. Dan kalau Habib Yasin, kalau itu bukan Habib Yasin, berarti siapa dong? Gak ada Habib Yasin, adanya Habib Solihin. Lucu.